Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Prof Bob. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi matematika kelas 7, yaitu segi 4 dan segitiga. Segi 4 dan segitiga itu apa sih? Segi 4 dan segitiga itu adalah bangun datar. Bangun datar yang udah sering banget kita temui. Karena waktu SD dulu kita juga udah pernah belajar tentang segi 4 dan juga segitiga. Namun kalau di SD itu dia lebih banyak ke unsur-unsurnya. Masih ingat ya bangun-bangunnya apa aja? Ada persegi panjang, trapesium, jejer genjang, dan lain sebagainya. Nah kalau di SD itu lebih ke unsur-unsurnya. Cuman kalau yang sekarang nanti yang akan kita pelajari itu lebih banyak ke rumus-rumusnya dan juga ke variasi-variasi soalnya. Variasi-variasi soalnya itu nanti lebih banyak ke bangun datar gabungan. Terus ada juga tipe-tipe soal cerita yang mengkaitkan dengan bangun datar. Bisa segi 4 dan juga bisa segitiga gitu ya. Sebelum kita masuk ke latihan-latihan soalnya, kita coba masuk ke materinya dulu, yaitu tentang rumus-rumus bangun segi 4 dan juga segitiga. Oke, dulu waktu SD juga udah pernah, kira-kira masih pada ingat nggak? Coba kita lihat ya. Di sini kan macamnya ada 6. Nih, jenisnya ada persegi panjang, ada jejer genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Rumusnya itu nanti ada keliling dan luas. Oke, masih ingat ya, kalau persegi rumusnya apa? 4 kali sisi atau 4S. Kalau rumus luasnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kalau persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Atau kalau dijabarin 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Gitu ya. Nah kalau rumus luasnya adalah panjang kali lebar atau P kali L. Berikutnya adalah jejer genjang. Jejer genjang itu terdiri dari alas dan tinggi. Ya, alas yang bagian bawah, tinggi itu yang tengah ini, bukan yang sisi miring sini ya. Ini tingginya. Terus di sini kakak kasih lebar sama panjangnya karena nanti digunakan untuk mencari kelilingnya. Oke, berarti kalau kelilingnya karena di sini jejer genjang itu sama, lebarnya sama, lebar sini sama, panjang sama alas ini juga sama, maka bisa kita hitung 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jadi kalau keliling masih mirip dengan persegi panjang gitu ya, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah berikutnya kalau luasnya beda dengan persegi panjang, jadi bukan panjang kali lebar, namun alas kali tinggi. Ini ya, alas kali tinggi atau A kali T. Nah yang berikutnya adalah trapesium. Kalau trapesium dia terdiri dari sisi sejajar, jadi ada 2 sisi yang sejajar, yang atas sama bawah, dan terdiri dari tinggi. Nih, nah kalau kelilingnya berarti gimana? Kalau kelilingnya berarti dijumlahin nih sisi-sisi yang di sampingnya. Berarti ada A ditambah dengan B ditambah C ditambah dengan D. Ini ya jadinya. Nah kalau luasnya berarti gimana? Kalau luas rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi dibagi 2. Jadi jumlah sisi sejajar, maka di sini apa? A sama C, berarti ditambahin A tambah C dikali dengan tinggi. T-nya adalah D. Atau di sini kakak sebut dengan T tinggi dibagi 2. Jadi A tambah C kali T bagi 2 gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah belah ketupat dan layang-layang. Jadi dia hampir mirip, cuman bedanya kalau layang-layang itu diagonal yang satunya lebih panjang dibanding dengan diagonal keduanya gitu ya. Tapi kalau belah ketupat ada yang sama. Kalau diagonalnya di sini berbeda, cuman panjangnya nggak terlalu panjang banget yang ke bawahnya. Terus ciri-cirinya kalau belah ketupat di sininya sama.
sisi yang samping-sampingnya ini sama, tapi kalau layang-layang dia beda gitu ya. Oke, belah ketupat untuk rumus kelilingnya adalah karena di sini tadi dia sama, maka ini kakak sebut dengan S. Nah, ini saya sebut dengan S, berarti 4 kali sisi karena S-nya ada 4. 1 2 3 4. Maka 4 kali sisi. Nah, kalau luasnya gimana, Kak? Luasnya adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Diagonal itu yang garisnya ini, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang di sini rumusnya karena tadi dia berbeda, tapi di sini nih panjangnya pasti sama karena dia sejajar nih. Nah, jadi lebarnya sini pasti sama, panjangnya otomatis juga pasti sama. Cuman bedanya nggak sama persis dengan yang belah, kalau belah ketupat keempat-empatnya sama. Kalau ini dia berbeda. Maka untuk rumus kelilingnya dia masih mirip dengan yang jajar genjang sama persegi panjang. Jadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar atau 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. Nah, kalau luasnya gimana, Kak? Luasnya sama persis dengan belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan rumus-rumusnya, boleh sambil dicatat. Nah, yang berikutnya adalah segitiga. Kalau itu tadi adalah segi 4, sekarang adalah segitiga. Nah, segitiga itu dibagi menjadi 2, yaitu dari segi jenisnya ya. Jenis-jenis segitiga itu bisa berdasarkan sisinya, nih berdasarkan sisinya, dan juga berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sisinya berarti segitiga itu ada segitiga sama sisi, yaitu ketiga sisinya sama karena dikatakan sama sisi, berarti ketiga-tiganya pasti sama. Kalau yang kedua segitiga sama kaki, berarti hanya 2 sisi aja yang sama, yaitu yang bagian kakinya. Ini segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sembarang itu ketiga sisinya nggak ada yang sama gitu ya. Jadi panjang sisi dari ketiganya itu berbeda-beda. Itu disebut dengan segitiga sembarang. Oke, yang berikutnya adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, maksudnya jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Kalau tadi kan berdasarkan sisinya, yang berikutnya ini berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sudutnya dibagi menjadi 3 juga, yaitu segitiga siku-siku. Karena dia bentuknya membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, ciri-cirinya bentuknya seperti ini nih. Ada huruf L gitu kan, atau sudut siku-siku. Ini disebut dengan segitiga siku-siku. Yang berikutnya adalah segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul, maka salah satu sisinya, salah satu sudutnya itu adalah membentuk sudut tumpul. Sudut tumpul itu berapa sih? Lebih besar dari 90 derajat. Nih, jadi lebih besar dari 90 derajat. Maka di sini disebut dengan sudut tumpul. Nih ya. Oke, yang berikutnya adalah segitiga lancip. Kalau segitiga lancip, maka ketiga sudutnya membentuk sudut lancip. Kalau tumpul lebih besar dari 90 derajat, maka kalau lancip kurang dari 90 derajat gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan rumus-rumus untuk segi 4 dan segitiga. Boleh dicatat dan sambil dipahami ya. Tadi di part 1 kita sudah membahas tentang rumus-rumusnya, maka kali ini kakak akan ngasih contoh-contoh soalnya. Nih, contoh soal bangun gabungan. Kenapa kak kok bangun gabungan gitu kan? Karena kalau di SMP nanti kita lebih banyak ke soal-soal yang gabungan gitu ya. Jadi nggak hanya mencari luas belah ketupat atau keliling persegi panjang kayak gitu-gitu, tapi kalau di sini nanti kita lebih banyak ke soal-soal gabungan seperti ini nih. Coba ya kita lihat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, di situ ada bangun persegi panjang dan segitiga. Ya kan? Persegi panjang dengan panjangnya 15, lebarnya adalah 8. Terus segitiganya dia segitiga sama kaki, yang mana sisi kakinya itu adalah 10 cm.
Maka kalau mencari luas yang ditanya adalah luas dan keliling. Nah, konsepnya beda. Kalau luas itu artinya kita mencari luas 1 dan luas 2 gitu ya. Jadi ini mencari luas 1, sini luas 2. Nih bangunnya kakak pecah menjadi 2. Oke. Berarti kalau keliling gimana Kak nanti? Kalau keliling itu dia menghitung sisi-sisi yang di luar saja. Jadi bukan mencari keliling persegi panjang tambah keliling segitiga, salah ya. Jadi kalau menghitung keliling itu hanya yang terlihat di luar sini. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah. Jadi yang hanya di luar saja. Berarti yang di dalam sini enggak usah. Karena dia gabungan, maka yang di dalam itu tidak perlu dihitung. Gitu ya. Jadi kalau keliling hanya yang sisi-sisi luar saja. Oke, kita hitung yuk luasnya. Kalau luas berarti kita pecah dulu. Jadi luas satunya kita hitung dulu. Luas 1 kan di situ adalah persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 8. Sama dengan 15 kali 8 adalah 120 cm. Oke, luas yang kedua adalah segitiga. Segitiga yang mana alasnya ini, tingginya adalah ini. Jadi bukan alasnya yang ini, tingginya yang ini, salah ya. Nih, alasnya kalau di sini 8, otomatis sini kan juga pasti 8. Ya enggak? Berarti alasnya di sini sama dengan 8. Maka alas kali tinggi dibagi 2. Berarti 8 dikali dengan tingginya adalah 6 dibagi 2. Kalau bisa dicoret, dicoret. 2 sama 6 dapat 3. 8 kali 3, 24 cm. Maka luas totalnya ini kita tambah. Yang ditanyakan adalah luas seluruhnya. Berarti kita tambahin luas 1 tambah luas 2. Yaitu 144 cm persegi. Ini tadi persegi ya. Oke. Nah kalau keliling gimana Kak? Kalau keliling adalah kita jumlahin sisi-sisi yang luarnya tadi. Berarti ada berapa aja di situ? Ada 15, lalu ditambah 10, ditambah 10 lagi, lalu ditambah 15 lagi. Nah, karena di sini 10, sini juga 10, sini juga 15. Nih. Oke, berarti tambah 15 tambah 1 lagi, yaitu 8 tuh sisi yang situ. Nah, maka sama dengan nih bisa kita gabungin 15 sama 15 itu berapa sih? 30. 10 tambah 10, 20 ditambah 8. 30 tambah 20, 50 ditambah 8, yaitu 58 cm. Maka kelilingnya adalah 58 cm gitu ya, sambil benar-benar dipahamin langkah-langkahnya. Oke, yang berikutnya contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini sama, kita diminta untuk menentukan luas dan keliling bangun di atas. Tapi kalau yang ini beda dengan itu tadi. Kalau itu tadi kan persegi panjang sama segitiga. Nah, kalau di gabungan bangun datar itu tidak melulu yang seperti itu. Bisa juga dia yang berbentuk huruf. Kayak ini kan huruf kan seperti huruf L. Emang huruf L ya kan. Nah sekarang gimana cara mencari luasnya Kak? Kita pecah dulu bangunnya. Jadi kalian kalau memecahnya bebas sih. Boleh bangun yang ini, nih boleh dipecah sebelah sini, atau bangunnya yang sebelah sini juga boleh. Nah kalau kakak pengennya mecah yang sebelah sini, berarti yang ini kakak tulis sebagai luas 1, yang ini sebagai luas 2 gitu ya. Jadi kalau sudah kita pecah, maka kita bagi luasnya menjadi 2. Ada luas 1 sama luas 2. Nah, luas 1 itu hanya dibatasi sampai sini doang. Jadi kalau segini ini adalah 18 cm, otomatis dari sini ke sini berapa ini? Nah, kalau di sini diketahui 5 cm, berarti otomatis sini berapa? Kan ini tadi kalau kayak giniin sama kayak 18 dikurang sama yang sini kan, dari sini ke sini yaitu 18 dikurang, maka panjangnya ini 18 dikurang 5 sama dengan 13. Nah yang sebelah sini boleh nih dihitung juga nanti buat yang mencari keliling ya kan, yaitu 12 dikurang 5 juga,
karena yang sebelah sini kan 5. Jadi 12 dikurang yang ini. Berarti dari sini ke sini sama dengan 7. Sini 7, sininya 13. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, berarti luasnya berapa, Kak? Nih, luas 1 dulu kita hitung. Panjang kali lebar. Berarti panjangnya 13, lebarnya adalah 5. Ya, karena cuma yang ini doang. Hasilnya adalah 65 cm persegi. Oke, luas yang duanya berarti yang mana? Yang ini 12 dikali 5. 12 kali 5 yaitu 60 cm persegi. Maka luas seluruhnya atau luas bangun itu, luas totalnya adalah 125 cm persegi. Gitu. Nah, kelilingnya berapa? Kalau keliling tadi udah kakak bilang, berarti menghitung sisi-sisi yang di luar. Berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Gitu kan? Nah, berarti 12 ditambah 5 ditambah 7, itu tadi 7 ya. Ditambah 13 ditambah 5 ditambah 18. Oke, cara menghitungnya nih kayaknya ada yang bisa ditambah jadi puluhan nih. Nih 12 sama 18 tambahin dulu nih boleh. Nah, 12 tambah 18 itu berapa? 30 ditambah 7 tambah 13. 7 tambah 13 20. Lalu ditambah 5 tambah 5 10. Maka 30 ditambah 20 ditambah 10 adalah 50 tambah 10 60 cm gitu. Oke, nanti kita lanjut untuk contoh soal yang lain. Contoh soal yang berikutnya adalah soal yang ketiga. Nih, contoh soalnya di sini ada 2 buah bangun. Kalau kakak pecah jadinya ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Nah, kira-kira ada bangun apa itu? Yang pertama adalah persegi, yang bangun keduanya adalah trapesium. Gitu ya. Kalau yang ditanya adalah tentukan luas dan keliling. Langkahnya tetap sama, kita cari luasnya dulu. Berarti luas satunya adalah, kalau di sini dia panjangnya adalah 10 cm, berarti otomatis sini semuanya adalah 10 cm, ya kan? Nah, berarti luas satunya 10 cm, sini juga 10 pasti. 10 kali 10 yaitu 100 cm. Luas yang keduanya adalah trapesium. Nah, trapesium tadi jumlah sisi sejajar atau A ditambah B sini yaitu 22 ditambah 10 dikali tinggi. Tingginya adalah 8. Berarti dikali T dibagi, atau langsung ya, kali 8 dibagi 2. Maka 22 ditambah 10 32. Ini boleh dicoret ya, dapat 4. Berarti 4 kali 32. Ini 4 ya. Berarti 8 128. Maka luas totalnya adalah 100 ditambah 128 yaitu 228 cm persegi. Itu untuk yang luasnya. Berarti kalau keliling gimana? Nah, ini kelilingnya malah lebih gampang karena di sini semuanya sama nih, 10 10 10 10 10. Ada berapa 10? 1 2 3 4 5. Berarti ada 5 kali 10 gitu kan, ditambah dengan yang sisi bawah. Nah, ditambah 22, berarti 50 ditambah 22 adalah 72 cm gitu deh. Nih untuk luas dan kelilingnya. Oke, contoh soal yang terakhir yaitu soal yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan dia terdiri dari berapa bangun? Coba perhatikan benar-benar. Ada 3 bangun nih ya. Yang pertama adalah trapesium,
Ya udah, ini yang pertamanya ya. Pertama trapesium, ini yang kedua trapesium juga. Nah, yang ketiga ini disebut dengan layang-layang. Berarti ada 3 bangun. Cuman bangun yang pertama sama yang kedua ini dia sama-sama trapesium dengan ukuran 15, sininya juga 15, ininya 6. Ya, sisi yang atasnya ini sama-sama sisi berapit. Jadi trapesiumnya yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Gitu ya. Nah, yang satunya adalah layang-layang. Oke, yang ditanya adalah luas bangun di atas. Maka kalau mencari luas, kita cari deh luas 1 karena dia sama dengan luas 2, maka bisa kita hitung 1 kali, tapi nanti dikali 2 gitu ya. Atau mau langsung aja 2 dikali luas trapesium, berarti sisi sejajarnya ada 15 ditambah dengan 6 dikali tinggi. Nah, tingginya yang mana, Kak? Sekarang kalian perhatikan trapesium ini kalau Kakak tarik garis tingginya kan di sini. Nah, ini otomatis sama nggak dengan yang ini? Sama, ya kan? Berarti tingginya berarti sini sama dengan 8. Ini 8, pasti sini juga 8. Maka tingginya kita pakai yang 8. Gitu ya. Dibagi 2. Nah, ada sama-sama 2 bisa dicoret. Berarti 15 ditambah 6 ada 21 dikali 8 yaitu 168 cm persegi. Ini masih luas yang pertama. Lalu luas yang ketiga, ini luas pertama sama luas kedua. Luas yang ketiga, nih luas yang ketiga adalah layang-layang. Rumusnya layang-layang tadi apa? Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 berarti jumlahnya dari sini ke sini. Nah, kalau sini 21, sininya 6, berarti berapa? 27. Oke, dikali dengan diagonal 2. Kalau segini 8, otomatis ini juga sama nih, karena ada tanda stripnya. Yaitu sama-sama 8, berarti 8 tambah 8, 16 per 2. Bisa dicoret ini, 16 sama 2 dapat 8. 27 dikali 8 hasilnya adalah 216 cm persegi. Nah, maka luas total sama dengan 168 ditambah 216 yaitu 384 cm persegi. Gitu deh. Gampang ya, bisa dipelajarin lagi, bener-bener diperhatiin. Tadi contoh-contoh dari kakak udah kasih 4 contoh soal. Nah, berikutnya adalah latihan soalnya. Tuh, latihan soalnya nih kakak kasih clue sedikit nih. Latihan soal untuk yang pertama itu adalah masih huruf, dia juga huruf L gitu kan, seperti contoh kakak yang tadi. Maka kalau kita pecah di sini luas 1 sama luas 2-nya. Kalau keliling, tapi kita belum tahu nih panjangnya sini berapa. Bisa dicari dari panjang ini dikurang panjangnya yang ini. Gitu. Terus kalau soal yang kedua, ini terdiri dari 3 bangun sebenarnya. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi bukan bangun yang segitiga itu bukan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini hanya ada 3 buah bangun. Yang pertama sama yang ketiga ini bangunnya sama, yaitu sama-sama trapesium. Ya enggak? Nih kalian perhatikan, ini bangunnya adalah trapesium. Nah, yang kedua ini adalah persegi, yang mana panjangnya ini sama-sama 7 sisinya. Nah, gimana kira-kira mau nyari luasnya? Tinggal di total luasnya. Kalau keliling dihitung deh sisi-sisi sampingnya. Tapi masalahnya di sini belum diketahui sisinya, berarti harus dicari dulu total dari sini ke sini nih. Gampang ya? Bisa dicoba nanti. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 buah bangun, yaitu jajar genjang dan belah ketupat. Nah, ini jajar genjang sama belah ketupat. Karena di sini sudah diketahui 10, berarti sini pasti juga udah diketahui 10.
Kalau mau nyari luas berarti cari luas jejer genjang sama nyari luas belah ketupat. Jejer genjang tingginya berapa Kak? Nih, kalau tingginya jejer genjang itu kan letaknya di sini. Nah, berarti sama dong dengan yang ini. Gitu, berarti tingginya sama dengan 8. Tinggal masukin ke rumus luas dan kelilingnya nanti tinggal dihitung sisi-sisinya. Jangan sampai ada yang tertinggal nggak kehitung ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan ke kakak tutornya ya.